lambe gajah, 2 pijetan, terus greneng, terus di sini sogokan, di sini ada tikel alis dan serawean. Itu adalah salah satu rician di Pasopati. Ini real terjadi. Saya mendapatkan ini, dan ini kecil sekali terus nanti. Ini sangat amat di luar prediksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budaya. Dulur-dulur Etnik TV, penggemar Etnik TV dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan membabar. Ini adalah pusaka, ini ya juga ibaratnya saya sendiri mendapatkannya ini juga tidak di luar prediksi saya dulu TV. Ini nanti ada 2 pusaka yang saya akan babar, yakni adalah yang pertama ini adalah Putut Sajen, terus yang kedua kalinya ini adalah Pasopati dulu TV. Dan ini 2 pusaka ini saya dapatkan ini dengan setelah saya mendapatkan Putut Sajennya, keesokan harinya saya mendapatkan Pasopati. Jadi satu jalur, tidak ke mana-mana dulu TV. Jadi pas pada waktu itu juga alhamdulillah ternyata ada seseorang dari Arjosari itu telepon saya, WA saya, kita janjian di suatu tempat, terus akhirnya membawa pusaka Pasopati terus TV. Jadi ini nanti yang saya akan babar. Nah, sebelum ke 2 pusaka ini, yang jelas dulu TV, kita sekali lagi sebagai khususnya kaula muda dan panjenengan ketika memang masih awam, masih belum mengetahui sama sekali tentang itu tosanaji ataupun hal yang lain, ibaratnya tentang kris dan sebagainya, saya membuka pribadi terus panjenengan bisa WA saya untuk ya kita sarasian, kita ngaji budaya bareng-bareng. Intinya tidak ada yang senior, tidak ada terus karena posisi saya pun di sini juga ngasuh Kak Weruh, juga miturut piwulang bini sepuh. Jadi ibaratnya semaksimal mungkin saya akan buka ketika itu memang pribadi. Tapi kalau seperti ini dulu-dulu TV, ya sesuai dengan batasan yang sudah saya terima. Jadi seperti itu. Jadi saya mbabar pun juga tidak tidak ngawur gitu loh dulu-dulu. Jadi memang ada yang ini boleh ibaratnya dibabar ataupun boleh kita sarasean bersama-sama, kita ngaji budaya bersama-sama. Tetapi ya ada beberapa bab memang itu adalah privasi sekali. Jadi seperti itu. Nah, yang jelas dulu TV, ketika panjenengan yang paling dasar itu ketika panjenengan ingin menggemari pusaka, carilah dulu panjenengan ibaratnya teman sarasean yang mudah untuk diajak sharing bab tosanaji. Jadi seperti itu. Jadi jangan kok terus ketika panjenengan wis bingung terus panjenengan ibaratnya langsung putus asa, itu jangan. Apalagi khususnya di kaula muda. Karena kenapa? Di era milenial seperti ini, di era digital seperti ini, kita banyak sekali yang sudah mulai acuh tentang ya itu tentang budaya ataupun itu sudah mulai acuh. Makanya sedikit-sedikit mari kita pelajari. Bahkan dulu TV, ketika saya itu mengajar 5 menit sebelum pelajaran saja, ibaratnya murid saya itu ya saya kasih tahu tentang tentang mungkin ya tentang budaya, tentang sejarah. Jadi seperti itu sebelum kita langsung ke materi. Jadi seperti itu. Biar enak. Jadi seperti tidak melulu materi saja. Jadi ada breaknya lah, kita sedikit-sedikit terus membicarakan tentang budaya. Jadi seperti itu. Bahkan ada, ini murid saya sudah lulus dulu TV. Alhamdulillah ketika sudah lulus ini sudah mulai memberanikan diri untuk lebih mendekati ataupun lebih mengenal dan mempelajari tosanaji.
yaitu yang lulus ini dulur-dulur ini. Terus akhirnya kemarin WA saya, Gus, kulo biasanya Pak biasanya Pak Ahmad Dunguaren itu Gus, nyuwun tambah pangestune kula badhe ngasuh kaweruh tentang tosan haji. Ya wis Pin, namanya Arfian, ya wis gak apa-apa wis, ya muga-muga ayolah ngaji budaya bareng-bareng ya, muga-muga ketunungan wis haji. Jadi seperti itu. Bahkan kemarin saya juga tidak menyangka foto profilnya diganti sudah. Saya masih ragu itu menggunakan luk 11 ataupun luk 13. Saya masih ragu, saya kaget, loh itu pusaka ini sapa wis Pak, wis dongani mawon. Jadi seperti itu. Ya wis bagus, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Sebenarnya dulur-dulur kalangan muda itu, kaula muda khususnya, ya anak-anak milenial yang sekarang ini. Sebenarnya kalau kita kita memang benar-benar ibaratnya mendekati, terus kita sarasean, kita kenalkan tosan haji, itu sebenarnya nyambung kok, nyambung. Bahkan ya memang ada sebatas pemikiran-pemikiran yang negatif, bahkan takut kalau seperti ini, takut seperti ini ada. Cuman ya itu hal yang wajar, Tapi itu jangan dijadikan patokan ketika panjenengan mungkin ingin mengenalnya, terus akhirnya takut dengan hal itu, terus panjenengan batalkan itu, jangan. Jadi malah panjenengan buat semangat, oh yo aku ngosok iso dengan budaya yang sangat amat istimewa, yaitu budaya yang adiluhung, dan ini adalah budaya Indonesia. Yo mari kita pelajari sekuat mungkin, sebisa mungkin. Jadi seperti itu. Nah, dulur-dulur TV, langsung saja ke pusakanya ini. Purut Sajen, sebenarnya dulur-dulur TV ini saya mendapatkannya di luar prediksi saya, dulur-dulur TV. Kan ada teman sowan ke sini terus menanyakan sepeda yang saya babar kemarin ya. Itu dengan pemaharan 2 pusaka itu, dengan sepeda itu menanyakan BPKB sama STNK-nya. Lah, saya itu lupa. Saya taruh di mana ya? Saya tanyakan istri saya, lupa di mana, nggak tahu, blank itu saya lupa itu. Ya mau dilihat, intinya mau dilihat, tetapi bukan kok ranahnya untuk pemaharan, bukan, mau dilihat karena beliau insya Allah juga mau beli. Jadi seperti itu, mau beli sepeda klasik. Nah, melihat sepeda saya suka, terus akhirnya memang kalau sepeda ini tidak di ranah pemaharan dulur-dulur ini, karena saksi sejarah 2 pusaka itu tadi, ya wis saya akan rawat semaksimal mungkin. Jadi seperti itu. Nah, terus dulur-dulur TV, saya itu wis acoh, wis gak ketemu kan, seperti itu. Jadi wis saya lupakan. Pusaka itu saya lupakan. STNK sama BKB itu saya lupakan. Karena ya wis mungkin temu dewe lah, nek gak terlalu dipikir. Jadi seperti itu. Nah, keesokan harinya dulur-dulur TV, kan saya dapat luk 9 itu. Luk 9 apa luk 7 saya lupa. Di situ saya itu butuh detail tentang rinciannya. Akhirnya dulur-dulur TV, saya membuka buku karyanya Haryo Guritno. Jadi begitu, Haryo Guritno. Saya buka, saya sudah saya ibaratnya saya sudah membuka buku ini, berarti saya sudah jebek itu di dapur karena unik sekali dan langka. Kok gak enak iki ada yang mengganjal. Akhirnya saya buka. Pas pada waktu saya buka di cover yang pertama saja, saya sudah dikagetkan. Ya Allah, kan biasanya saya tumpuk di sini loh, saya tumpuk di sini. Dan ini jarang sekali ibaratnya saya pelajari, itu jarang sekali karena saya belum menemukan dapur yang sekiranya itu memang harus saya membuka buku ini. Jadi seperti itu. Nah, di halaman pertama saja dulur-dulur TV, ini saya sudah dikejutkan. Yang pertama, lah ini BPKB saya dan STNK-nya ini seperti ini. Kecil sekali. Ya di sini. Nah, pas di sini saya buka, saya kaget, saya lemes, terus akhirnya saya bawa ke Pini Sepuh dulur-dulur TV. Saya bawa ke Pini Sepuh, ternyata saya memang diberikan alhamdulillah ibaratnya kewahyan usia haji ini
suruh ya wis rawatan Gus iki lek iso ya wis rawatan semaksimal mungkin. Lah, saya itu sebenarnya Dulur TV tidak sengaja saya buat histori. Saya buat histori kan. Lah ini loh, hanya sebatas ini Dulur TV. Hanya sebatas ini. Jadi kecil sekali. Jadi hanya satu lapak pas, satu lapak tangan seperti ini. Kecil sekali ini. Nah, saya foto seperti ini, ya toh, saya foto, saya buat histori. Apa yang terjadi? Yang terjadi ada beberapa teman Gus jaluk nomor rekeningmu kira-kira 5 juta cukup apa ora? Jadi seperti itu. Lah, wah, saya bingung Gus. Oh, bukan Gus. Gak wah, Gus, bukan untuk pemaharan gitu. Jadi saya mau ditransfer 5 juta untuk memahari pusaka ini. Di seperti wong itu baru saja keanehan terjadi loh ternyata. Saya habis ini sepuh, saya buat histori itu sebenarnya apa ya? Iseng saya iseng sekali. Dan ternyata setelah saya setelah saya rituali, ternyata memang benar itu adalah putut sajen di era awal Pajajaran. Di era awal Pajajaran. Dan kenapa itu bisa menjadi bisa jadi ke saya terus ya mungkin saya sudah itu tadi kewahyan usia haji itu tadi. Dan alhamdulillah setelah saya tayuh juga ternyata ini bisa dibuat untuk ibaratnya ngedem ketika ada hal-hal yang sekiranya di situ unsur berbau panas dan sebagainya bisa ngedem. Bahkan Bini Sepuh itu bilang kalau misalkan nek sampean panas gak kepanasan, nek udan gak kudanen. Jadi seperti itu. Tapi yo di sini saya hanya tetap saya menghormati pesan beliau. Tetap saya hormati karena tetap itu adalah seorang Bini Sepuh yang saya harus ugemi Dulur TV. Terus selain itu juga ternyata setelah saya dotelkan, saya pakai kaca lup, benar itu pamornya apa? Banyu mili. Ya, kita tahu Dulur TV bahwasanya kalau kita mendapatkan pusaka di situ ibaratnya yang berbentuk yang pamornya adalah garis-garis, itu adalah salah satunya bisa ya mungkin di situ bisa membuat tameng ataupun pager buat ya diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Bahkan yo iso ngedem lebih tahu tentang posisi majikannya seperti apa. Dan benar Dulur TV. Akhirnya akhirnya Dulur TV. Ini kan seperti ini, pusakanya kecil seperti ini. Lah ini Dulur TV. Akhirnya kemana saya bawa, saya masukkan dompet saya. Jadi seperti ini. Ini dompet saya masukkan. Soalnya lah ini loh cuma seperti ini Dulur TV. Wes ini cukup sekali. Nah ini seperti ini memang tidak ada perabotnya sama sekali. Insya Allah nanti saya saya mau buatkan perabot Dulur TV. Lah ini sudah di dalam sini. Saya bawa kemana-mana seperti ini. Dan hawa ini Dulur TV iso lebih ya mungkin itu tadi ya ibaratnya kalau kita membawa HP, membawa ATM ya wis padha ngono kuwi rasane luwih pede. Ya, jadi seperti itu. Tidak ada hal yang lain, intinya lebih pede sekali. Jadi seperti itu. Ya wis padha ae karo sing liyane nek dompete gak enek ATM-e ataupun dompete gak enek HP-ne, wis mesti bingung kan? Bingung goleki HP ku nang endi? Padha ae. Jadi seperti itu. Rasanya bersama kita nyaman dan kita lebih pede lagi. Jadi seperti itu. Kalau ada hal pemikiran yang lebih-lebih ya tidak masalah karena itu memang belum paham. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya Dulur TV saya masukkan ke dompet ya itu karena welingan juga. Nah, welingan terus akhirnya ya kemana-mana akhirnya saya bawa. Dan alhamdulillah yo memang rasanya ya itu tadi lebih pede. Jadi seperti itu. Nah, Dulur TV ini adalah selama ini saya ibaratnya melakukan spiritual yang lebih dan mendapatkan pusaka yang sangat amat di luar prediksi saya ya baru pertama ini ketika saya membuka kok ada BPKB saya ketemu, STNK saya ketemu, dan alhamdulillah malah diberikan kesempatan untuk merawat sebuah pusaka putut sajen era Pajajaran Sepuh dengan
insya Allah dengan pamor karena masih berkarat dulu karena masih berkarat insya Allah dengan pamor banyu mili, dan insya Allah nanti saya akan buatkan juga perabotnya. Jadi seperti itu. Nah itu malamnya terus saya bilang ke istri saya, alhamdulillah mau wis ketemu ternyata ini gini ya, seperti itu di buku wis bahkan sak lemari itu tak cari terus pakaian itu saya walah buku di mana-mana wis saya cari tidak ada, ya wis ternyata ya wis itulah kalau kita itu mencari sesuatu dengan keadaan apa ya, dengan keadaan panik dan sebagainya, wis ibaratnya wis jangan harap barang ya wis barang apapun sebenarnya barang nanti itu ketemu. Jadi ya wis kalau bisa ya wis sesuk alah goleki, malah kalau kita melupakan itu ujug-ujug nanti ketemu. Jadi seperti itu, entah itu wis barang apapun, karena saya sering seperti itu. Yang sering itu apa, kunci sepeda dan kunci mobil itu sering sekali seperti itu ya, wis gak gak digoleki malah ketemu. Jadi seperti itu. Nah terus Training TV yang selanjutnya keesokan harinya, setelah ini kan pada posisi malam hari ya, posisi malam hari, keesokan harinya ini ada sedulur yang dari Pacitan, dulur Training TV ini Suan Kausi ini dulur Training TV membawa beberapa pusaka, intinya untuk dimaharkan, lalu ya yang lain memang saya belum seret. Terus ada satu pusaka yang saya memang di sini wah ini patut tuh untuk mungkin ya saya babar, ini patut untuk kita buat edukasi bersama, dan ini ya patut layak sekali untuk dikoleksi. Apa ini adalah Pasopati dulur TV, dan ini masih bilaan. Nah ini pusakanya ini, ini pusakanya dulur TV masih bilaan, dan ini masih sangat amat berkarat, sama seperti putus sajen saya sama. Nah kita kerincian ya terus TV Pasopati ya. Kalau Pasopati kita ke kembang kacangnya pogok ya toh, jalen, terus di sini ada lambe gajah 2, pijetan, terus greneng, terus di sini sogoan, di sini ada tikel alis dan serawean. Itu adalah salah satu rincian di Pasopati. Jadi seperti itu. Nah, ini dulur-dulurnya TV, ini bilahnya besar. Nah, ini bilahnya besar dan peksinya masih utuh dulur-dulurnya TV. Peksinya masih utuh ini. Nah, terus ini bilahnya besar sekali. Bilahnya besar, terus agak ngerasak, terus juga ada sedikit sekali odo-odonya ataupun gligir sapinya. Ada gligir sapinya sedikit sekali, tapi kelihatan dulur-dulurnya kelihatan. Nah, kita sekarang ke estimasi ataupun ke tangguh ya dulur-dulur TV. Ini juga saya bawa ke teman-teman senior perkerisan, karena ini ada beberapa hal yang masih membuat saya bertanya-tanya. Apa? Di sini dulur-dulur TV, gonjonya ini tinggi. Terus relief untuk bukan relief ya, tetapi gaya sogoannya ini kok tidak ibaratnya dalam, kayak masih ngambang gitu. Jadi tidak terlalu dalam dulu nih, sama depan belakang sogoannya kok ya kelihatan. Nah ini kelihatan sogoannya, cuman kan tidak seperti sogoan yang pada umumnya dulur-dulur TV kan seperti itu. Nah ini gandeknya tinggi, tetapi di sini di relief gandek ataupun di ornamen gandeknya ini kembang kacangnya jelas, kembang kacangnya pogok, jalennya ada dulur-dulur TV. Terus tikel alisnya juga kelihatan tegas sekali. Yang lainnya itu tegas seperti lambe gajahnya juga tegas. Lah kenapa kok ini grenengnya, donya sekarang kita grenengnya juga jelas sekali. Nah, lalu yang membuat pertanyaan saya, kenapa ini kok tidak dengan sejelas yang lain, sogoannya. Kan sogoannya terlalu ngambang sekali dulur-dulur ini. Sogoannya ngambang sekali. Padahal yang lain ini posisinya tegas sekali. Mulai dari lambe gajah, terus jalennya ini tegas sekali, kerungannya dalam sekali, tegas. Lalu kenapa ini yang di sogoan kok ngambang? Jadi dia hanya sebatas sogoan tidak terlalu dalam. Jadi seperti itu. Padahal di sini genengnya juga
tegas sekali. Nah, setelah kita sarasean dulur-dulur ini, banyak juga ada yang bilang ini adalah jenggolo. Tetapi ya wis jenggolo akhir. Jadi seperti itu. Terus ada yang bilang lagi ini adalah doho. Jadi seperti itu. Doho, ya wis doho Gus. Jadi seperti itu. Nah, di sini dulur-dulur TV, akhirnya kita menemukan satu titik terang bahwasanya kalau ini di doho kita sarujuk. Karena kenapa? Di era doho dulur-dulur TV ataupun doho ya, Kediri doho ya, itu baru mengenal yang namanya sogokan itu di era doho. Lah saya tidak tahu ya di era-era yang lain itu juga juga ibaratnya sudah mengenal sogokan, tetapi mungkin masih percobaan atau seperti apa, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini ketika Pini Sepuh pun Sarasean juga ini adalah sudah sarujuk di era doho. Karena kenapa? Di era doho adalah pertama mengenal tentang sogokan. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau tidak luput lah ya. Kalau tidak luput seperti itu. Jadi pertama kali mengenal sogokan di era doho. Jadi seperti ini. Sogokannya Nah, ini. Sogokannya. Kan yang lain-lain tegas dulu teman-teman TV. Nah, ini yang lain tegas. Oke. Lah, itu yang lain tegas. Tetapi kenapa sogokannya kok tidak tegas? Jadi seperti itu. Dan bilahnya ngerasak terus teman-teman TV. Nah, akhirnya saya jadi dulu nanti saya bayar, saya mahari, dan ya insya Allah ini nanti akan saya jamaskan, tetapi ya kalau sudah melewati pelambang-pelambang tertentu. Dan dulu TV bahwasanya kita tahu kenapa kok Pasopati itu juga menjadi incaran para kolektor, karena yang pertama adalah Pasopati itu adalah itu adalah pusakanya juga pusakanya terah darah biru ibaratnya, karena lananging jagat jogoning dewo. Jadi pusaka-pusaka lananging jagat jogoning dewo itu adalah di Pasopati. Bahkan ya kita tahu Pasopati itu adalah anak panah dari Arjuna yang akhirnya dibuat dilanggamkan jadi satu buah pusaka keris. Jadi seperti ini. Bahkan banyak sekali dulur-dulur TV ibaratnya ya kalau kita ibaratnya pegawai ataupun di sini kita pemimpin, ya setidaknya harus mempunyai Pasopati. Jadi seperti ini. Nah, dan alhamdulillahnya di sini ya dulur-dulur, saya itu kalau di ibaratnya kita ketemu teman, ketemu saudara dan sebagainya, pasti saya tanyakan sampean ditinggalan gaman dan sebagainya. Gaman apa lo kadang di paring ini dikasih golok gitu. Bukan ini yang saya maksud. Jadi seperti itu. Kalau teman saudara itu saya japri semuanya. Ya nanti misalkan punya tinggalan, ya kalau misalkan di situ kurang dulur-dulur TV kurang tahu tentang perawatnya, yo dirawat. Jadi seperti itu. Ya kalau misalkan tidak mau rawat ya tamaran nih. Karena saya paling suka kalau sudah lokasi yang turun ini. Jadi seperti ini. Dan ini tidak sama. Memang ya Pasopati itu banyak, tetapi panjenengan juga harus hati-hati. Di luar sana Pasopati banyak. Yang jelas panjenengan juga harus teliti turun ini. Di era mana, terus bagaimana langgamnya, bagaimana gayanya dan sebagainya. Panjenengan juga harus hati-hati. Dan ini tempat lipatnya sangat amat istimewa. Terus ini panjenengan lihat di samping sini. Ini mungkin panjenengan kelihatan kan garis-garis tempat lipat sangat amat luar biasa. Bahkan ada yang bilang ini penempaannya istimewa Gus. Jadi seperti itu. Nah ini anehnya kalian itu tegas sekali, tetapi di sogokannya kok tidak. Jadi seperti itu. Nah ya wes Gus sarujuk insya Allah itu adalah tangguh doho. Jadi seperti ini. Ya wes alhamdulillah. Nah istimewa sekali. Pusakanya besar teman-teman, pusakanya besar. Tapi kalau panjangnya ya panjang biasa turunnya, tidak kok panjang, itu ya standar pusaka-pusaka sepuh. Jadi seperti ini. Istimewa sekali. Nah, makanya panjenengan mungkin di rumah mungkin ya punya tinggalan ataupun mungkin punya pusaka yang setidaknya di situ memang panjenengan mau buat sarasean ataupun edukasi
ataupun kita babar ya Dulur Trendi TV, Gus ini pusakanya seperti apa, cara merawatnya bagaimana, monggo saya open. Bahkan ke siapapun, saya tidak mengenal ini harus seperti ini, tidak. Bahkan ada ini banyak sekali yang terjadi Dulur Trendi TV. Para pecinta batu sekarang mulai menggemari sebuah tosanaji. Banyak sekali. Jadi mereka karena memang ini adalah batu khususnya ya sudah ibarat sudah surat ibaratnya Dulur Trendi TV. Lalu mereka belajar mengenal tentang tosanaji. Nah, kebanyakan Dulur Trendi TV ada beberapa penggeladak juga ya dari batu. Jadi batu sudah tidak anu terus akhirnya mulai mengenal tentang tosanaji. Nah, indah sekali pusakanya Dulur Trendi TV, indah sekali. Nah, inilah Dulur Trendi TV, ini adalah gambaran mengenai tentang dua pusaka tadi. Yang pertama adalah Putut Sajen dengan kemisteriusan dan penuh dengan di luar dugaan ya Dulur Trendi TV untuk pendapatannya sangat amat di luar dugaan. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan ini yo memang ini sudah rezekinya, ibaratnya sudah rezeki dan sudah jodoh itu tadi. Sekali lagi yang namanya pusaka panjenengan wajib kenali dengan rasa Dulur Trendi TV. Kita wajib kenali dengan rasa. Bagaimana atau tempaan itu? Jadi seperti itu, bagaimana bahkan orang luar negeri itu gumun lah Dulur Trendi, gumun dengan tempat lipat di keris itu gumun sekali. Kok bisa ya? Jadi seperti itu, kok bisa seperti itu? Bahkan ada kodokan itu ada yang 10 kilo ya ditanting ya cuman seperti ini. Itu ada kodokan 10 kilo loh bahkan Dulur Trendi. Bahkan ada yang lebih. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Pokoknya tergantung empunya lebih sakti, otomatis pusakanya juga sakti. Jadi seperti itu. Nah, ini Dulur Trendi TV tentang Putut Sajen dan Pasopati. Ya semoga saja pembabaran dua pusaka ini menjadikan dasaran panjenengan semakin menggemari tosanaji dan semakin kita lebih menggemari sebuah karya yang adiluhung di Indonesia tercinta. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial ngaji budaya.